Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman tani dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi ya kepada teman-teman yang masih bermalas-malasan bertani ya. Dan di video kali ini saya juga akan memberikan solusi ya, bagaimana bertani itu dengan modal yang kecil. Jadi jangan ada alasan lagi saya nggak mau bertani karena modalnya besar ya. Kalau bicara modal, tidak ada usaha ataupun pekerjaan yang tanpa modal ya. Jadi ini adalah kebun cabai saya yang saya tanam di areal kebun sawit. Kebun sawit saya ini belum menghasilkan ya, makanya saya tumpang sari dengan cabai, supaya dari hasil cabai ini bisa untuk membantu perawatan sawitnya. Nah, di tengah mahalnya harga pupuk tentu menjadi masalah tersendiri bagi teman-teman yang baru akan mulai bertani ya. Sudah ditakut-takuti, wah kalau tanam ini nanti pupuknya nggak mampu beli, belum lagi kena jamur, kena ini dan itu, akhirnya teman-teman tidak jadi petani. Nah, saran saya bagi yang baru akan memulai bertani, mulailah dari sedikit dulu. Jadi kalau kita mulainya sedikit, resiko gagalnya, kerugiannya juga kecil. Nah, untuk bibitnya teman-teman kalau belum punya modal untuk beli bibit unggul, cukup membeli bibit ataupun menggunakan bibit dari buah yang sudah matang. Pilihlah yang sehat, yang tidak terkena penyakit ya. Kalau teman-teman belum bisa membeli atau belum punya dana untuk membeli bibit unggul. Kemudian untuk pupuknya, di sekitaran kita itu banyak sekali pupuk organik yang bisa kita dapatkan tanpa membeli ya. Nah, salah satunya yaitu di bawah rumpun bambu seperti itu banyak sekali terdapat pupuk-pupuk gratis ya. Nah, oke, kita akan menuju ke sana. Saya akan tunjukkan bagaimana saya menghasilkan pupuk sendiri dengan pabrik pupuk gratis di sekitaran kebun saya ini. Jadi hasilnya juga tidak mengecewakan ya teman-teman. Kalau tanam cabai ya tetap buahnya cabai, apapun itu pupuknya, mau itu pupuk organik atau pupuk NPK, mutiara dan sebagainya, tetap buahnya buah cabai. Oke, kita akan menuju ke sana ya teman-teman ya. Saya tunjukkan bagaimana saya memanen. Sambil jalan ya, kita lihat tanaman cabai yang sudah buah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tidak terlalu mengecewakan lah. Oke, kita menuju ke sana. Nah, kita sudah sampai ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pabrik pupuk saya. Nah, jadi lapukan serta akar-akar yang ada di bawah bambu ini banyak sekali mengandung mikroba baik, yaitu mikroba yang bisa kita pergunakan untuk menjadi pupuk di tanaman kita. Dan juga di akar-akar bambu ini juga terdapat beberapa cendawan baik ya, yang bisa kita gunakan sebagai insektisida alami ya. Nah, dari sini penghematannya sudah kita lihat ya. Kita tidak usah menggunakan pupuk kimia kalau kita belum ada dana. Kalau sudah ada dananya tidak masalah ya teman-teman, menggunakan kimia itu juga semakin baik. Tapi di sini karena saya masih ingin menghemat biaya, saya menggunakan lapukan-lapukan bambu yang ada di bawah ini.
Dan hasilnya teman-teman sudah bisa lihat sendiri tadi ya. Itu pertama saya gunakan sebagai pupuk dasar, sebagai dasaran, kemudian saya topping juga. Untuk toppingnya saya campurkan dengan rendaman air jakaba. Nah, jadi kalau teman-teman mau bertani, jangan takut lagi. Jadi bahkan di rumpun bambu yang sering dianggap sebagai gulma ini terkandung banyak sekali rezeki ya. Pabrik tanpa modal ini teman-teman. Nah, ini masih banyak yang belum saya panen, ini baru dapat segini. Kemudian di sebelah sana ada sedikit yang sudah saya ambil. Ini sengaja tidak saya buang karena ini adalah ladang bagi saya, yaitu ladang pupuk saya. Oke ya teman-teman, itu kebun saya. Dan walaupun di musim hujan masih tetap ya, walaupun daun agak menguning tapi ya masih berbuah terus lah. Untuk teman-teman tetap bersemangat, jangan mengeluhkan tidak ada modal tapi tidak ada usaha. Bahkan orang yang tidak ada modal, tidak ada pengetahuan masih bisa bertani. Yang tidak bisa bertani adalah orang yang tidak punya kemauan untuk bertani. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya. Mungkin teman-teman ada punya pengalaman lain atau menambahkan pengalaman saya, silahkan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.